Ayo, siapa yang pingin makan bakar-bakaran kayak gini guys? Apalagi ditambah lagi sekarang ada teppanyaki grillnya. Jadi kita bisa pilih teppanyaki grillnya guys. Terus kemudian juga sabu-sabunya, wih, bisa pilih kuah sesuai dengan selera kalian guys. Juga gitu banyak juga makanan daging dan macam-macam di sini guys ya. Ada yang udah berbumbu dan juga ada untuk sabu-sabunya dari macam seafood dan segala macamnya lengkap di sini dengan berbagai macam jenis sayurannya. Ini adalah Sabu Haci yang ada di South 78 Gading Serpong guys. Nah sebenarnya ini sama Haci Grill itu sama ya guys. Cuma yang membedakan adalah di Sabu Haci ini ada section teppanyaki-nya. Dan tapi untuk makanan yang lainnya itu more or less sama ya guys. Kalau kalian ingin tahu tips dan triknya untuk makan yang maksimal di Sabu Haci, langsung aja simak terus vlog ini sampai habis ya guys. Ini ronde 2. Ronde 2 dikit amat, Trik. Nah, Sabu Haci ini letaknya ada di gedungnya Vivere yang ada di Gading Serpong ya guys, namanya South 78. Nah, harganya berapa sih? Nah, kemarin itu kita makan itu karena lagi high season, jadi harganya naik guys. Nah, jadi kalau untuk Sabu Haci ini memang harga rate-nya itu di atasnya Haci Grill ya guys, karena di sini ada ekstra teppanyakinya. Untuk high season kemarin harga terendahnya start dari hampir Rp300.000 guys. Sedangkan waktu kita makan di Haji Grill itu nggak sampai Rp200.000 per orang. Karena itu wajib banget kalian tahu tips and triknya untuk makan di Sabu Haci ini guys. Yang pertama pastiin kalian pesen teppanyakinya langsung guys. Karena teppanyaki inilah yang membedakan bahwa Sabu Haci ini lebih mahal daripada Haci Grill guys. Karena teppanyaki ini cuma ada di sini guys. Jadi kalian pastiin kalian lihat menu-menunya di teppanyakinya, ya kan, menunya, dan kalian pilih yang sesuai dengan selera kalian. Kalian juga bisa ngobrol sama chefnya untuk nanya mengenai detail menunya ya guys ya. Nah, kalau yang gue pesen ini adalah Juju Saute Beef ya guys. Ini rasanya itu ada kayak jahe-jahenya gitu guys. Jadi rasanya tuh unik dan sangat menarik menurut gue. Makasih. Jadi ini adalah makanan pertama yang gue makan sebelum gue makan bakar-bakarannya ataupun rebus-rebusannya guys. Di sini juga ada nasi goreng dan okonomiyaki serta mie gorengnya guys. Cuma gue nggak kebagian kemaranan itu soalnya kehabisan. Juga ada chicken curry dan beef currynya guys. Jadi memang section ini yang membedakan antara Sabu Haci dan Haci Grill ya guys. Jadi wajib banget kamu cobain teppanyakinya. Nah, sambil nunggu bakar-bakarannya beres dan matang, kita cobain teppanyakinya guys. Jadi teppanyakinya ini rasanya itu menurut gua itu enak ya. Walaupun gak yang enak-enak banget kayak yang premium gimana, cuma tetap enak guys. Dan ini gua cocok sama sambal racikan gua sendiri. Dan makannya itu gua wajib pakai nasi karena gue itu orang Indonesia banget. Walaupun tips yang kedua sebenarnya itu jangan makan nasi guys. Karena makan nasi jadinya kenyang dong. Tips yang ketiga untuk pemilihan section yakinikunya, kalian bisa pilih yang sesuai dengan selera kalian ya guys. Baik dari ayam-ayaman, seafood, ataupun daging-dagingan, kalian bisa pilih yang sesuai dengan selera kalian. Baik yang udah dibumbuin, yang nggak dibumbuin, atau yang dibumbunya agak pedas, itu kalian bisa bebas pilih. Yang jelas ingat kalau kalian pilih seafood itu matangnya itu agak lebih lama daripada daging ataupun ayam guys. Di sini juga banyak sate-satean baik dari sosis, bakso, terus ada chicken wing, ya kan, terus juga di sini ada udang, ada barbeque, ati ampela, terus ada saikoro beef. Semuanya bisa dipilih sesuai dengan selera kalian. Dan juga ada jamur-jamuran yang udah dibumbuin ya guys, dan juga ada bawang putih dan jamur versi pedas. Nah, jadi seperti itu kurang lebih isi dari section yakinikunya. Sekarang kita pindah ke meja yang sebelahnya, yaitu ke section sabu-sabu guys. Nah guys, sekarang mengenai tips untuk pilih section sabu-sabunya, di sini banyak banget sayur-sayuran serta seafood serta bakso-baksoan yang kalian bisa pilih untuk menu di rebus-rebusan kamu ya guys ya. Dari ayam, udang, bakso-baksoan ya kan. Terus ada jamur-jamuran juga yang beraneka ragam, dan juga di sini ada soba, ada mimian, ada bihun, dan ada macam-macam yang bisa kalian campur-campur sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk lebih tepatnya atau untuk lebih jelasnya itu di bagian section bagian atasnya itu ada nama-namanya ya guys ya. Jadi kalian nggak usah bingung, di sini ada tulisannya jelas, ada wortel, ada onion ring, ada lettuce ya kan, ada sawi putih, itu macam-macam semuanya. Kalau kalian nggak tahu ini nama sayurannya apa ya. Terus kemudian di situ di depannya ada kulkas yang besar, itu ada daging sabu-sabunya, ada misuji dan karubi guys. Tips penting yang keempat guys, kalau kalian pilih menu yang versi sultan alias yang mahal, itu dagingnya nggak tersedia di display ya guys.
Jadi langsung aja kalian pesan ke pelayannya dan gak usah ambil banyak-banyak untuk daging-dagingan yang ada di area display guys. Karena sudah pasti daging-dagingan premium yang versi Sultan itu jauh lebih enak dan lebih mantap dan lebih tinggi kualitasnya. Nah, di sebelah kulkas besar yang sabu-sabu, kita juga bisa nemu ada 2 area dessert guys. Jadi di sini kalian bisa pilih bubur-buburan, itu ada bubur kacang hijau dan bubur kacang hitam. Di tengah-tengahnya itu adalah santannya guys. Sedangkan ke sebelah kanan itu ada cassava alias singkong manis ini guys ya. Dan sebelah kanannya itu ada kabocha dengan santannya di tengahnya. Nah, tips yang kelima adalah mengenai sabu-sabu guys. Nah, jadi sebelum makan sabu-sabunya kalian wajib campur-campur dengan bumbu-bumbu yang sesuai dengan selera kalian agar kuahnya itu lebih nikmat rasanya. Nah, untuk section bumbu-bumbu ini ada 2 ya guys. Ada yang untuk yakiniku dan untuk sabu-sabu. Nah, kalau gue bikinnya 2 versi, yaitu untuk celup-celup dimakan sama nasi dan untuk celup-celup yang dicampurin ke kuah sabu-sabunya guys. Nah, untuk kuah-kuahannya itu ada 4 macam. Kebetulan gue pilih ini yang kuah kolagen ya guys. Yang jelas rasanya itu akan lebih enak banget kalau kalian campur dengan bumbu-bumbu yang sesuai dengan selera kalian masing-masing. Ingat, harus dicampur ke kuahnya ya biar lebih nampol dan lebih nendang rasanya. So far kalau gue pribadi sabu-sabu itu hanya sebagai pelengkap ya guys. Karena kalau makan bakar-bakaran tanpa minum kuah itu rasanya agak seret gitu ya guys ya, kurang nampol. Dan ini daging-dagingannya sudah matang semua. Jadi cara makan gue adalah kita masak daging-dagingannya yang banyak. Pokoknya intinya lauk-laukan yang kita suka dan kita inginkan itu kita masak semua. Terus habis itu kayak kita timbun gitu guys ya. Jadi pas makan itu semuanya udah matang, tinggal comot sana comot sini, comot sana comot sini. Wah, itu sangat menyenangkan sekali buat gua. Nah, kalau kalian merasa masak sabu-sabunya udah cukup, jangan lupa dimatiin kompornya guys. Jadi nggak terlalu panas sabu-sabunya. Enak ya, mantap kali ini guys. Ya kan, udah kita timbun ya kan. Terus ini sate udangnya juga kita celup ke bumbu yang spesial itu yang udah kita bikin sendiri dan rasanya yummy, enak guys, rasanya maknyus. Tips ke-6 yang paling the best adalah cara makan gua guys. Kenikmatan yang paling hakiki itu guys adalah dagingnya itu kita ambil yang banyak, terus habis itu kita campur sama bumbu spesial yang sudah kita racik sesuai dengan keinginan kita masing-masing guys. Terus habis itu dicampurin sama dagingnya, ditambahin lagi dagingnya, habis itu dibungkus sama nasinya. Ini jadi kayak makan waduh nasi sama daging yang flavornya itu wah ada pedes, manis, gurih. Wah, campur-campur dan ini enak banget menurut gua. Jadi wah, udah langsung nagih deh. Habis ini langsung habisin aja dagingnya sama nasinya guys. Tips ke-7 yang juga paling penting guys. Kalau kalian udah mau nambah ronde alias pindah ronde kedua, jangan lupa itu minta diganti grill-grillannya guys. Pakai yang baru dan fresh. Karena kalau enggak itu arang-arang yang di grill yang udah lama itu akan masuk ke daging. Jadi rasa dagingnya itu nyemek-nyemek berminyak gak enak gitu loh guys. Ronde 2. Ronde 2 dikit amat Rick. Udah kosong. Nah, kata Steven ini udang yang ini tuh lebih enak daripada udang yang ini. Tapi emang jenisnya beda sih, yang ini kecil ya, ini lebih gede ya bro. Nah yang ini udah nggak dikupasin, ini udah nggak ada kulitnya, udah dikupasin. Sedangkan kalau yang ini masih ada kulitnya guys. Nah, jadi gimana overall menurut kalian tertarik nggak makan di Sabu Haji ini? Yang jelas kalau kalian tertarik makan di Sabu Haji ini guys, jangan lupa tips-tips kita yang tadi yang bikin kalian makannya jadi maksimal dan dijamin nggak rugi guys. Oke, lanjut lagi ke makanan-makanan lain di Sabu Haji ini guys. Di sini juga ada beef teriyaki dan chicken teriyaki. Terus di sebelah kiri gua ini juga ada assorted seafood dan ada capcay alias bihun versi Korea ya guys. Di sebelah sana itu ada pilihan nasi putihnya. Terus di sini juga ada, aduh ini gua lupa namanya apa, tapi ini ada kayak seafood gitu ya guys. Ini adalah minuman-minumannya dari teh panas, dari kopi, terus dari infused water, ada cold ocha, orange juice, thai tea, ocha, green tea, terus juga ada lemon tea dan blackcurrant tea. Gak lupa di sini juga ada puding-pudingan ya guys. Di sini ada jelly dan puding coklat beserta dengan flanya.
Nah, ini yang paling istimewa juga di sini adalah pilihan buahnya itu banyak, guys. Pilihan buahnya itu kemarin itu ada 8 macam beserta dengan bumbu rujaknya. Jadi kalau kalian mau gado-gado aja buahnya bisa, mau pakai jadi rujak juga bisa. Terus juga saladnya di sini pilihan sayur-sayurannya juga macam-macam, dari selor, terus habis itu wortel dan macam-macam. Terus juga ada kimchinya di sini dan juga ada oshinko alias sayuran Korea, guys. Nah, belum habis juga, guys. Masih ada section goreng-gorengan. Di sini ada french fries, ada chicken pok-pok, ada fish tofu, ada kakiyage alias gorengan, begitu juga ada singkong dan wonton goreng. Nah, ini adalah bakwan goreng versi mahal, guys. Jadi isinya itu ada paprika, wortel, terus habis itu ada sayuran kolnya. Bentuknya itu kayak crown gitu ya, gede gitu ya, guys ya. Gorengan abang-abang kalau menurut gua ini. Gorengan abang-abang versi sultan alias versi mahal, guys. Untuk dessertnya gimana? Nah, dessertnya di sini juga cukup komplit. Don't worry, guys. Mulai dari waffle sama dorayaki yang bisa kalian pilih dengan topping yang sesuai dengan keinginan kalian, atau kalian mau es krim di sini juga ada, guys. Ini adalah topping-toppingannya. Dan ini adalah es krimnya yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau kemarin itu gue pilihnya es krim rasa durian, guys. Karena es krim rasa duriannya itu enak banget. Rasanya mirip-mirip kayak es krim durian Campina gitu ya, guys ya. Dan gue toppingnya itu gue minta pakai nangka dan juga dikasih dengan leci, guys. Berhubung di sini juga cukup lengkap, jadi kalian mesti atur ritme makan kalian ya, guys. Ingat, waktu makannya itu adalah 1 jam 45 menit, guys. Ini sudah mulai kekenyangan kayaknya Erik nih. Sekarang udah setengah jam lagi nih ya, setengah jam lagi udah jalan 1 jam 15 menit nih. Semoga vlog kita kali ini berfaedah dan memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share, like, and subscribe dan dukung terus channel kita di Sun Project OMG.